Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir untuk meluangkan waktu mengikuti webinar yang berjudul Whistleblower dalam Pengungkapan Money Laundering bersama saya Cecilia Rosa Ermawan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan sehat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memulai acara webinar ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, berikut ini adalah profil saya. Perkenalkan, saya Cecilia Rosa Ermawan. Pendidikan terakhir saya adalah D3 Akuntansi di Universitas Airlangga. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di S1 Akuntansi Transfer Universitas 11 Maret, Surakarta. Untuk pengalaman kerja sendiri, saya pernah menjadi staf akunting di kantor jasa akuntansi Sugeng Sutejo, Surabaya. Nah, untuk pembahasan kita kali ini dalam webinar Whistleblower dalam Pengungkapan Money Laundering, ada beberapa pokok pembahasan. Nah, yaitu ada akuntansi forensik, money laundering, dan whistleblower. Nah, sebelumnya materi kita ini sebenarnya merupakan materi lanjutan dari webinar minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu mengenai salah satu lingkup dari akuntansi forensik. Oke. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah akuntansi forensik. Nah, di sini kita akan mereview lagi nih materi kita di minggu lalu mengenai pengertian dan juga lingkupnya. Nah, untuk pembahasan akuntansi forensik yang pertama, kita itu membahas mengenai apa sih akuntansi forensik itu. Nah, oke, mari kita review sedikit. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya tentang akuntansi forensik gitu. Nah, apa sih akuntansi forensik? Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya akuntansi forensik kalau misalnya kita nge-review lagi dan kita mengingat-ingat lagi, minggu lalu akuntansi forensik itu tujuannya adalah untuk menghalangi, mendeteksi, dan juga menyelidiki fraud. Nah, akuntansi forensik ini berfokus pada perkembangan rinci informasi faktual yang berasal dari bukti dokumen dan kesaksian bukti tentang siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan juga mengapa dari ketidaksesuaian yang dicurigai atau diketahui. Nah, akuntansi forensik ini itu menyatukan antara ilmu akuntansi, hukum, dan juga audit. Akuntansi forensik itu digunakan juga dalam investigasi untuk memecahkan kasus kecurangan ataupun perkara keuangan. Nah, contohnya akuntansi forensik ini adalah kasus korupsi gitu kan, yang ditangani oleh akuntansi forensik ini di dalam sektor publik. Nah, selain di sektor publik, akuntansi forensik ini juga terdapat pada sektor privat, misalnya kasus kecurangan pada sebuah perusahaan swasta. Nah, akuntansi forensik ini itu juga ada dua bagian, yaitu ada bagian penyelidikan dan juga bagian mitigasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkup akuntansi forensik. Nah, yang pertama adalah penghindaran atau penipuan pajak. Lalu lingkup yang kedua adalah penipuan sekuritas. Lingkup yang ketiga adalah pencucian uang. Lingkup keempat adalah perselisihan keluarga dan perkawinan. Yang kelima adalah lingkup kerugian ekonomi bisnis dan kebangkrutan. Yang keenam adalah aset tersembunyi atau disalahgunakan. Dan yang ketujuh adalah klaim asuransi. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai salah satu dari lingkup akuntansi forensik ini, yaitu pencucian uang atau money laundering. Nah, maka dari itu pembahasan kita yang kedua adalah mengenai money laundering atau pencucian uang. Nah, di sini nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi nih, apa sih itu money laundering, terus kenapa sih money laundering atau pencucian uang ini dinyatakan sebagai tindak pidana, lalu gimana sih money laundering ini dilakukan. Tuh. Nah, lalu kita pertama-tama akan mengenal apa sih pencucian uang atau money laundering itu. Nah, pencucian uang atau money laundering itu sering pula
kita sebut atau kita kenal dengan white collar crime atau kecenderungan penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal-usul uangnya yang ditengarai sudah menjadi bagian dari kehidupan kejahatan, dunia kejahatan. Nah, money laundering ini itu bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal, seperti korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, dan juga sebagainya. Nah, pencucian uang ini atau money laundering ini merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan juga menggunakan hasil dari suatu tindak pidana. Kegiatan organisasi tindak pidana ekonomi seperti korupsi, perdagangan narkotika, juga kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Nah, hal itu biasanya dimulai dari transaksi keuangan. Dan di dalam transaksi keuangan itu terdapat transaksi yang mencurigakan, yang terdiri dari transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan juga penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan uang. Nah, jadi intinya money laundering atau pencucian uang ini itu melibatkan aset yang berupa pendapatan ataupun kekayaan yang akan diselamatkan atau disembunyikan asal-usulnya, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Nah, melalui pencucian uang ini, pendapatan atau kekayaan tadi yang berasal dari kegiatan melawan hukum atau ilegal tadi, itu akan diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Nah, lalu ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai kenapa sih kok money laundering itu diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana gitu. Nah, ada 3 alasan menurut pengamatan Guy Station dalam tulisannya Money Laundering: A New International Law Enforcement Model yang mempertanyakan kenapa sih kok money laundering itu harus diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah, alasan yang pertama itu karena pengaruh money laundering pada sistem keuangan dan ekonomi itu diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya nih, dampak negatifnya itu terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. Nah, dengan adanya money laundering ini, sumber daya dan dana itu kan banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat tentunya. Nah, di samping itu juga dana-dana ini banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Misalnya saja dengan melakukan steril investment dalam bentuk properti atau perhiasan yang mahal. Nah, hal ini itu terjadi karena uang hasil tindak pidana tersebut diinvestasikan ke negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya walaupun hasilnya lebih rendah. Nah, uang hasil tindak pidana ini itu dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Nah, karena pengaruhnya pada pasar finansial dan dampaknya itu dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional. Jadi money laundering itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Nah, nanti akhirnya akan terjadi fluktuasi yang tajam antara nilai tukar dan suku bunga. Itu juga merupakan akibat negatif dari money laundering ini atau dari pencucian uang ini. Lalu yang kedua, alasan yang kedua adalah dengan ditetapkannya money laundering sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan para aparatur penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang sulit sekali untuk disita. Nah, misalnya saja aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Nah, dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana itu dapat dicegah. Nah, dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari menindak pelakunya ke arah menyita hasil tindak pidana tersebut. Nah, lalu alasan ketiga adalah dinyatakannya money laundering itu sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan. Nah, hal ini tuh bisa mempermudah penegak hukum juga untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya. Jadi
tokoh-tokoh yang sulit dilacak atau ditangkap itu karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana atau pencucian uang tersebut, tetapi mereka juga banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai gimana sih money laundering itu dilakukan. Nah, seperti yang dilansir dalam Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pada tulisan Johnny Emerson, yang merupakan guru besar hukum bisnis di Unsri, itu terdapat 3 proses dalam tindakan pencucian uang. Nah, ketiga proses ini adalah yang pertama, penempatan atau placement, yang kedua adalah transfer atau layering, dan yang ketiga adalah menggunakan harta kekayaan atau integration. Nah, untuk proses atau tahap pertama, yaitu penempatan atau placement. Nah, biasanya proses ini yaitu menempatkan suatu dana atau aset yang didapatkan dari sebuah kegiatan tindak kriminal menuju sistem keuangan. Nah, ini tuh biasanya sistem keuangan itu bisa berupa penempatan uang di bank atau memberikan sejumlah biaya pada suatu usaha, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan tersebut seolah-olah dibuat sah gitu. Seperti halnya memberikan kredit maupun pembiayaan dengan menjadikan kas sebagai kredit. Nah, contoh dari proses penempatan ini yaitu adalah memberi barang dengan harga yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pribadi si pelaku. Seperti itu. Lalu untuk proses yang kedua atau tahap kedua itu biasanya ada transfer atau layering. Nah, pada transfer atau layering ini biasanya itu memisahkan dana hasil pencucian dari uang dari sumbernya. Nah, bisa dilakukan dengan sejumlah tahap transaksi finansial untuk menyembunyikan maupun menyamarkan asal-muasal dana atau aset tersebut. Dalam kegiatan layering ini atau transfer ini, pelaku itu akan melakukan pemrosesan pemindahan aset atau dana dari rekening satu ke rekening yang lain, ataupun pemindahan aset dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sebagai hasil dari placement, yaitu untuk mengaburkan bukti-bukti. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui sekumpulan transaksi yang bisa dibilang kompleks dan juga dibuat dengan tujuan untuk menyamarkan tadi, juga menghilangkan jejak. Nah, contohnya itu mereka akan melakukan transfer dana dari suatu bank ke bank lain di wilayah atau negara yang berbeda. Nah, proses transfer ini juga bisa dilakukan dengan memindahkan dana lintas batas negara menggunakan jaringan aktivitas usaha sah ataupun shell company atau perusahaan cangkang. Dan alasan yang ketiga dan proses yang ketiga adalah menggunakan harta kekayaan atau integration. Nah, proses yang terakhir ini itu menggunakan aset atau dana yang telah terlihat sah dari tindakan pencucian uang. Nah, penggunaan harta kekayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara menikmatinya secara langsung, melakukan investasi di banyak instrumen dan juga bentuk kekayaan materi maupun keuangan. Nah, selain itu, proses integration ini juga bisa dilakukan oleh pelaku money laundering dengan menggunakan dana yang didapatkan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha yang sah. Nah, pelaku biasanya itu juga bisa memberikan dana kepada kegiatan tidak kriminal lainnya yang sekiranya sulit dideteksi. Pada umumnya, pelaku itu nggak banyak untuk mempertimbangkan hasil atau dana yang akan didapatkannya. Para oknum atau para pelaku money laundering itu biasanya menganggap remeh besaran biaya yang harus dikucurkan agar niat buruknya ini bisa berhasil dilakukan dan juga menghilangkan sumber jejak kekayaan yang didapatkan tersebut. Nah, lalu untuk pencegahannya atau pemberantasannya sendiri dapat digunakan whistleblowing yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, di dalam pembahasan yang ketiga ini mengenai whistleblowing, kita akan membahas mengenai apa sih itu whistleblowing, terus gimana sih whistleblowing itu dilakukan, terus apa saja dan bagaimana perusahaan yang telah menerapkan whistleblowing. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengenal dulu nih, apa sih whistleblowing itu? Nah, whistleblowing itu merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi
atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut, yang pada umumnya dilakukan secara rahasia atau konfidensial. Nah, perusahaan yang mengadakan sistem whistleblowing ini dapat bermanfaat pada penyampaian informasi yang kritis yang penting bagi perusahaan terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk penanganannya. Nah, kalau whistleblowing ini bisa dikatakan juga sebagai early warning risk. Nah, jadi itu kayak pendeteksian dini untuk mencegah terjadinya penyelewengan etika khususnya. Nah, dalam segi finansial, perusahaan juga dapat terbantu dengan cara mengurangi biaya yang disebabkan oleh penyelewengan etika tersebut. Nah, untuk whistleblowing ini bukan pelaku, kayak orang yang mengungkap aib atau mengungkapkan pelanggaran atau kecurangan atau pelapor pelanggaran itu disebut sebagai whistleblower. Nah, jadi bisa disimpulkan whistleblower itu adalah seseorang atau pegawai dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya, dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang. Lalu yang selanjutnya, gimana sih whistleblowing itu dilakukan? Nah, sebenarnya whistleblowing itu ada dua jenis whistleblowing, yaitu whistleblowing internal dan juga whistleblowing eksternal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai whistleblowing internal. Kan kita udah tahu nih, internal berarti dari internal perusahaan sendiri. Nah, motivasi utama dari whistleblowing internal ini adalah motivasi normal demi mencegah kerugian bagi perusahaan. Nah, suatu lembaga atau organisasi itu memang harus menjaga sistem komunikasi secara internalnya, sehingga dapat menghindari konflik fungsional maupun disfungsional. Whistleblowing internal ini itu biasanya diselesaikan secara internal agar tidak terjadi perembetan masalah yang dapat menjatuhkan nama instansi, lembaga, atau organisasi tersebut. Nah, contoh dari whistleblowing internal ini adalah seorang karyawan yang melaporkan penyimpangan keuangan perusahaan. Nah, penyimpangan ini dilaporkan kepada pihak direksi atau kepada komisarisnya. Seperti itu. Nah, lalu yang jenis kedua itu adalah whistleblowing eksternal. Dapat kita ketahui kalau eksternal kan berarti dari luar perusahaan. Nah, jadi whistleblowing eksternal ini adalah seseorang atau beberapa orang karyawan atau dari luar perusahaan juga yang mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan itu, lalu membocorkannya kepada masyarakat karena dia atau mereka tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat juga perusahaan. Nah, motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi masyarakat atau bagi konsumennya. Contoh whistleblowing eksternal itu yaitu seseorang atau beberapa orang karyawan yang melaporkan kepada pihak berwajib atau membocorkan kepada masyarakat bahwa perusahaan A misalnya nih memanipulasi di bagian produksinya dengan mengurangi atau menaikkan kadar unsur kimia tertentu dari standar normalnya untuk mengurangi biaya produksi ataupun untuk membuat konsumennya ketagihan, dan pada akhirnya mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi merugikan si konsumen. Nah, demikian pula dengan laporan mengenai manipulasi atau neraca perusahaan yang hanya untuk bisa go public. Nah, laporan mengenai kecurangan itu bukanlah pembocoran rahasia. Untuk whistleblower eksternal ini biasanya banyak sudah perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan hotline khusus untuk whistleblower. Nah, jadi hotline whistleblowing ini adalah infrastruktur dasar yang digunakan untuk mendorong orang-orang melakukan tindakan yang benar dan sering dipandang sebagai salah satu langkah terpenting dalam sebuah perusahaan untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap perilaku etis. Nah, contohnya dari hotline whistleblowing ini adalah dari web form, perusahaan menyediakan web form, text message atau SMS atau melalui SMS untuk pengungkapan kecurangan untuk whistleblower tadi, lalu dari by phone, dari telepon, lalu online chat, mail, mobile apps, juga dari email. Nah, lalu selanjutnya adalah apa aja sih dan bagaimana
perusahaan yang telah menerapkan whistleblowing system. Nah, saya di sini mengambil 3 perusahaan yang sudah menerapkan whistleblowing system, yaitu PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, dan juga BCA, Bank Sentral Asia. Nah, untuk yang pertama nih, kita jabarkan satu-satu ya. Saya akan menjelaskan mengenai PT Pertamina terlebih dahulu. Nah, di PT Pertamina sendiri ini kan merupakan perusahaan minyak di Indonesia. Nah, PT Pertamina ini dalam sistem whistleblowing-nya, mereka menyediakan website perusahaan yang memaparkan adanya sistem whistleblowing yang mereka terapkan. Lalu juga ada laporan juga mereka paparkan di laporan tahunan perusahaan. Nah, PT Pertamina itu menyatakan bahwa whistleblowing itu merupakan salah satu proses dari pelaksanaan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, PT Pertamina ini berkomitmen untuk menjaga perusahaan BUMN ini agar tetap bersih. Untuk lingkup pelaporan whistleblowing sendiri di PT Pertamina ini adalah mengenai korupsi, suap, konflik kepentingan, pencurian, kecurangan, dan juga hal-hal yang melanggar hukum dan peraturan perusahaan. Nah, untuk prosedur penyampaiannya, PT Pertamina itu menyediakan saluran penyampaian bagi whistleblower dengan menyediakan kontak yang bisa dihubungin, mulai dari nomor handphone, fax, email, website, dan pos, yang dikelola secara independen oleh pihak terpercayanya. Nah, mungkin kita bertanya ya, kalau misalnya nih whistleblower, apa mereka ada perlindungannya nggak ya? Apa mereka dilindungi oleh si perusahaan nggak ya? Nah, untuk PT Pertamina ini sendiri menyediakan sistem perlindungan bagi pelapor. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menyembunyikan identitas si whistleblower tadi, isu yang dilaporkan, dan juga proteksi akan gangguan atau ancaman fisik, juga dari diskriminasi yang berupa hambatan naik pangkat, transfer, dan juga penurunan jabatan. Nah, pernyataan itu tadi tertuang pada Collective Labor Agreement atau CLA, sehingga dapat mengurangi rasa keraguan dan membuat whistleblower itu makin terpacu untuk melakukan whistleblowing yang terlihat pada kenaikan jumlah pelaporan dari tahun ke tahunnya PT Pertamina. Nah, juga PT Pertamina itu menyatakan akan memecat petinggi-petinggi perusahaan jika memberikan saksi pada si whistleblower. Untuk mekanisme pengelolaan sistem whistleblowing di PT Pertamina, itu mereka menggunakan prinsip kerahasiaan, anonimitas, dan independensi. Jadi tiap laporan dari whistleblower itu akan diterima oleh konsultan independennya PT Pertamina yang akan menganalisa dan menanyakan lebih detail kepada whistleblower yang kemudian akan dilanjutkan ke PT Pertamina-nya. Lalu, laporan tersebut akan ditindaklanjutin sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan. Nah, mekanisme sistem whistleblowing ini dilakukan berdasarkan prosedur kerja sistem whistleblowing pada PT Pertamina. Untuk mekanisme sistem whistleblowing ini juga itu bisa dibilang cukup kompleks karena ketika konsultan independen menyerahkan ke PT Pertamina, lalu bagian seksi kepatuhan akan melakukan seleksi awal dulu apakah laporan tersebut layak untuk diinvestigasi atau tidak. Lalu ketika laporan tersebut layak diinvestigasi, akan diteruskan ke bagian internal auditnya yang akan bekerja sama dengan bagian hukum, bagian keamanan, bagian perencanaan, dan juga bagian sumber daya manusia. Nah, bagaimana sih efektivitas sistem whistleblowing ini pada PT Pertamina, gitu kan? Beberapa tahun terakhir ini, PT Pertamina telah melaporkan laporan lewat saluran yang disediakan untuk whistleblower. Nah, seiring berkembangnya waktu, PT Pertamina ini menerima jumlah pengaduan yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018 itu masing-masing pengaduan ada 69 pengaduan di tahun 2016, lalu 75 pengaduan di tahun 2017, dan 95 pengaduan di 2018. Sedangkan pada tahun 2019-nya pengaduan itu bertambah menjadi 97 pengaduan. Nah, tetapi terdapat penurunan dari segi laporan yang selesai ditindaklanjutin. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Yang masing-masing sebanyak 34 laporan, 27 laporan, dan 25 laporan tanggapan.
Namun pada tahun 2019-nya, PT Pertamina tidak menyatakan detail mengenai laporan dari whistleblower yang telah selesai ditindaklanjutin. Lalu, selain PT Pertamina tadi, ada perusahaan kedua, yaitu PT Telkom Indonesia. Nah, di PT Telkom Indonesia ini penerapannya itu mereka juga mengedepankan tata kelola sebagai pencegahan potensi penyelewengan etika, terutama fraud dan penyimpangan kebijakan atau pelanggaran internal. Nah, untuk lingkup pelaporannya sendiri, PT Telkom Indonesia ini meliputi pelanggaran akuntansi dan auditing terkait salah satu material dan juga independensi kantor akuntan publik, pelanggaran internal yang berkaitan dengan operasi perusahaan, lalu kecurangan atau dugaan korupsi, dan juga pelanggaran terkait kode etik. Lalu untuk prosedur penyampaiannya, fasilitas yang disediakan oleh PT Telkom itu meliputi website, fax, email, atau surat yang bisa dimanfaatkan oleh whistleblower, tentunya dengan bukti yang memadai. Lalu PT Telkom ini juga ada perlindungannya untuk whistleblower dengan melindungi identitas si whistleblower ini. Nah, ini diatur secara 3 lapis pada dalam keputusan Dewan Komisaris tentang kebijakan prosedur penanganan pengaduan whistleblower, lalu pada peraturan direksi dan juga pada keputusan Dewan Komisaris mengenai standar operating procedure whistleblower system. Nah, ketiga hal tersebut itu bertujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran agar whistleblower itu nggak perlu takut akan keselamatannya lagi. Seperti itu. Nah, untuk mekanismenya sendiri, PT Telkom ini ditangani oleh 4 pihak yang memiliki tugas masing-masing. Yang pertama adalah Whistleblower Protection Officer atau WPO. Nah, WPO ini merupakan anggota komite audit dari PT Telkom yang bertugas untuk menerima, mengadministrasi, memverifikasi, dan memonitor tindak lanjut pengaduan. Kedua, itu melalui rapat anggota-anggota komite audit yang mendiskusikan apakah laporan tersebut layak untuk ditindaklanjutin dan diteruskan ke tahap selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah internal auditor yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membuat laporan pemeriksaan untuk disampaikan ke direktur utama dan ditembuskan ke komite audit. Lalu yang keempat ada komite investigasi. Nah, komite investigasi ini bertugas untuk menginvestigasi pengaduan dan menyampaikan ke direktur utama dan ditembuskan ke komite audit. Nah, lalu bagaimana sih efektivitas si sistem whistleblowing ini di PT Telkom? Nah, gitu. Sistem efektivitasnya itu dibandingkan PT Pertamina mendapati jumlah pengaduan yang sedikit. Ditambah lagi dengan pergerakan fluktuatif di dalam jumlah pengaduannya. Nah, saya mengambil contoh di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 itu masing-masing jumlah pengaduan adalah sebesar 40 pengaduan di 2016, 28 pengaduan di 2017, dan 24 pengaduan di 2018, dan 44 pengaduan di 2019. Sedangkan untuk pelaporan yang telah ditindaklanjutin itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2016 ke tahun 2019, seperti itu. Lalu untuk perusahaan yang terakhir yang saya ambil adalah PT Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, untuk penerapan sistem whistleblowing di BCA ini itu diatur berdasarkan surat keputusan direksi berdasarkan penerapan whistleblowing system di BCA. Nah, sistem whistleblowing di BCA ini digunakan sebagai sarana komunikasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan terhadap aktivitas penyelewengan etika. Untuk lingkup laporannya, sistem whistleblowing BCA ini adalah pada fraud, pelanggaran kode etik, pelanggaran benturan kepentingan, dan juga pelanggaran hukum. Untuk prosedur penyampaiannya sendiri berbeda dengan PT Pertamina dan PT Telkom. Untuk PT BCA ini memiliki prosedur penyampaian yang dari tipe lengkap dengan menyediakan email, SMS, telepon, VSAP, dan juga surat. Dan menjadi lebih simpel, yaitu hanya melalui website resmi BCA aja. Nah, hal ini kurang memberikan alternatif terhadap
whistleblower dalam memiliki saluran whistleblowing. Untuk perlindungan whistleblower-nya sendiri, PTBCA itu hanya mengungkapkan sedikit hal yang mengenai proteksi whistleblower. Proteksi whistleblower hanya jaminan keamanan yang meliputi identitas pelapor dan isi laporannya saja. Lalu untuk mekanismenya, terdapat 3 pihak yang terlibat dalam penanganan sistem whistleblowing di PTBCA ini. Yaitu pihak-pihak yang terlibat ada pengelola whistleblowing, ada Biro Anti-Fraud, dan juga unit kerja. Nah, pertama itu untuk alurnya, setelah menerima laporan dari whistleblower, pengelola khusus whistleblowing PTBCA itu akan memastikan kriteria apakah sesuai atau tidak. Nah, apabila sesuai, pengelola akan meneruskan pengaduan ke Biro Anti-Fraud. Kemudian, Biro Anti-Fraud itu akan melakukan verifikasi dan analisis lebih lanjut. Lalu, Biro Anti-Fraud melakukan koordinasi dengan unit kerja. Setelah itu, unit kerja melakukan investigasi lebih mendalam dan jika terbukti terdapat kesalahan, maka unit kerja akan melaporkan ke pejabat pemutus dan akan menginformasikan status laporan ini ke Biro Anti-Fraud-nya. Nah, lalu bagaimana sih efektivitas di sistem whistleblowing ini di PTBCA gitu? Dibandingkan sama 2 perusahaan sebelumnya, itu PTBCA ini membuat laporan pengaduan dan penyelesaian kasus yang lebih mendetail. Nah, PTBCA ini menambahkan keterangan tambahan, apakah laporan whistleblowing tersebut terbukti, tidak terbukti, tidak layak, karena data yang kurang lengkap, dan sebagainya. Untuk jumlah pengaduan sendiri di PTBCA itu juga mengalami fluktuasi atau mengalami naik turun dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, untuk tahun 2016 terdapat 65 laporan yang masuk. Lalu untuk tahun 2017 terdapat 17 laporan, 2018 terdapat 23 laporan, dan 2019 terdapat 15 laporan. Nah, dari angka laporan pengaduan tersebut terbukti bahwa yang terbukti itu hanya masing-masing berjumlah 8 pengaduan di 2016, 2 pengaduan di 2017, 2 pengaduan di 2018, dan 1 pengaduan saja di 2019. Selain itu, PTBCA juga membuat laporan khusus fraud internal yang diatur dalam pasal 64 POJK nomor 55 garing POJK.03 garing 2016 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan bab 9 angka 5 SEOJK nomor 13 garing SEOJK.03 garing 2017 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Nah, PTBCA itu menggolongkan penyelewengan etika fraud secara berbeda dari yang lain karena pelanggaran dinilai itu di atas 100 juta rupiah. Jadi whistleblowing yang terbukti dari masing-masing tahun itu pada tahun 2016 ada dua laporan yang terbukti, lalu 2017 ada 10 laporan yang terbukti, 2018 ada 7 laporan yang terbukti, dan 2019 ada 7 laporan yang terbukti. Seperti itu. Nah, lalu kesimpulannya adalah money laundering merupakan tindak pidana pencucian uang yang pencegahan dan pengungkapannya dapat dilakukan dengan whistleblowing system. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, dari partisipan, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa raise hand, lalu nanti saya akan mempersilahkan untuk unmute. Oke, ada 2 penanya nih dari Mas Narendra dan Mas Rian. Untuk penanya pertama dari Mas Narendra dulu. Monggo, Mas. Ya, baik. Dari pemaparan Mbak tadi, saya ingin bertanya bagaimana ciri orang yang sedang melakukan kegiatan pencucian uang. Terima kasih.
Oke, untuk penanya kedua, Mas Rian, monggo. Ya, terima kasih untuk materinya, ini sangat menarik sekali. Tentang whistleblowing, saya ingin bertanya, mengapa whistleblowing system dapat berguna dalam pencegahan dan pengungkapan money laundering? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Nalendra dan Mas Rian. Eee, untuk saya akan menjawab dulu untuk pertanyaan Mas Narendra dulu ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana ciri orang yang sedang melakukan money laundering gitu ya Mas? Atau demikian ya? Oh iya benar. Nah, ciri dari orang yang sedang melakukan money laundering itu biasanya kan kita, ini sering lihat juga ya pejabat-pejabat kita yang misalnya ada hasil dana atau asetnya mereka itu yang udah didapatkan, mereka biasanya akan ditempatkan kepada perbankan, atau asuransi, terus pasar modal, seperti itu. Terus ciri yang kedua itu mereka akan melakukan pemindahan dana atau aset, sehingga semakin sulit untuk diketahui asal-usulnya. Nah, biasanya ciri pemindahan dana atau aset ini dilakukan oleh pelaku dengan meletakkan dana di suatu bank. Nah, juga atau mungkin juga memindahkannya ke bank lain, atau mungkin mentransfer ke rekening dengan nama lain. Biasanya kita kan kayak pernah dengar kasus yang ditransfer ke pembantunya atau mungkin ke istri pembantunya dan juga lain sebagainya. Lalu untuk ciri yang ketiga itu si pelaku akan menggunakan dana untuk membeli aset di suatu wilayah. Tetapi proses pembelian aset tersebut dilakukan dengan menggunakan nama orang lain yang biasanya bukan berasal dari kerabatnya. Nah, setelah itu biar mereka bisa mendapatkan aset tersebut, pelaku akan berpura-pura untuk membelinya sebagai tangan kedua dengan tunai ataupun kredit. Seperti itu, Mas Nare, untuk ciri-ciri orang yang sedang melakukan kegiatan money laundering. Apakah ada tanggapan atau? Sudah cukup, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Narendra. Lalu untuk Mas Rian tadi pertanyaannya kalau nggak salah ini ya Mas, apa, bagaimana whistleblowing dapat berguna bagi pencegahan dan pengungkapan money laundering, apa benar gitu? Iya, benar, benar sekali. Oke. Nah, eee, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rian tadi. Nah, seperti yang kita tahu kan whistleblowing itu merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan seluruh pihak dalam suatu organisasi melaporkan segala bentuk tindak pelanggaran yang disaksikannya, baik itu berupa pelanggaran kecil maupun penipuan berskala besar. Nah, untuk alasan sendiri kenapa kok whistleblowing itu bisa berguna dalam pencegahan dan pengungkapan, itu yang pertama, mayoritas kasus penipuan itu terungkap melalui whistleblowing. Yang dimaksud di sini tuh gimana sih? Maksudnya itu seperti persentase laporan pelanggaran yang besar itu menunjukkan bahwa karyawan itu bisa untuk diajak menjadi proaktif untuk melaporkan sejumlah kesalahan yang terjadi di tempat kerjanya. Nah, tetapi di samping itu, organisasi harus mampu menjamin keamanan dari pihak pelapor, supaya tidak mengalami berbagai bentuk intimidasi setelah melaporkan tindak pidana pelanggaran tersebut. Nah, lalu untuk alasan yang kedua, itu karena pelapor itu biasanya paling dekat dengan pelanggaran dan memiliki banyak informasi pentingnya. Nah, bisa dipastikan sebagian besar pelapor pelanggaran itu berasal dari kalangan karyawan di perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, hal ini membuat si pelapor berada dekat dengan pelaku pelanggaran. Bahkan tidak sedikit yang sengaja diancam untuk tidak mengalami intimidasi. Nah, padahal sang pelapor itu biasanya adalah orang dalam yang memiliki banyak informasi penting tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, inilah sebabnya suatu organisasi itu wajib menyiapkan sistem whistleblowing yang efektif dan juga efisien guna mengungkap pelanggaran dan juga melindungi si whistleblower atau si pelapor tadi. Untuk mengetahui segala bentuk implementasi sistem yang tepat untuk mempermudah proses investigasi pelanggaran. Lalu untuk alasan yang ketiga adalah whistleblowing itu membantu menyelaraskan karyawan guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Seperti itu Mas Rian untuk alasan kenapa whistleblowing bisa berguna dalam pencegahan dan pengungkapan.
Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya rasa cukup ya teman-teman. Dan terima kasih sudah mengikuti webinar saya yang kedua kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.